Setibanya di Tebuireng, santri Asad, KHR Asad Syamsul Arifin Situbondo menyampaikan tasbih yang dikalungkan oleh dirinya dan mempersilakan KH Muhammad Hasyim Asy'ari untuk mengambilnya sendiri dari leher Asad. Bukan bermaksud Asad tidak ingin mengambilkannya untuk Kiai Hasyim Asy'ari, melainkan Asad tidak ingin menyentuh tasbih sebagai amanah dari KH Kholil Bangkalan kepada KH Hasyim Asy'ari. Sebab itu, tasbih tidak tersentuh sedikit pun oleh tangan Asad selama jalan kaki dari Bangkalan ke Tebuireng. Setelah tasbih diambil, Kiai Hasyim Asy'ari bertanya kepada Asad, apakah ada pesan lain lagi dari Bangkalan? Kontan Asad hanya menjawab, ya Jabar, ya Kahar. Dua Asmaul Husna tersebut diulang oleh Asad hingga 3 kali sesuai pesan sang guru. Setelah mendengar lantunan itu, Kiai Hasyim Asy'ari kemudian berkata, Allah SWT telah memperbolehkan kita untuk mendirikan jamiah. Riwayat tersebut merupakan salah satu tanda atau petunjuk di antara sejumlah petunjuk berdirinya Nahdlatul Ulama No. Akhir tahun 1925 santri Asad kembali diutus Mbah Kholil untuk mengantarkan suntai tasbih lengkap dengan bacaan Asmaul Husna. Ya Jabar, ya Kahar, berarti menyebut nama Tuhan yang Maha Perkasa ke tempat yang sama dan ditujukan kepada orang sama, yaitu Mbah Hasyim. Petunjuk sebelumnya, pada akhir tahun 1924, santri Asad diminta oleh Mbah Kholil untuk mengantarkan sebuah tongkat ke Tebuireng. Penyampaian tongkat tersebut disertai seperangkat ayat Al-Quran. Surat Taha ayat 17-23 yang menceritakan mukjizat Nabi Musa as. Awalnya, KH Abdul Wahab Kasbullah 1888 sampai 1971 sekitar tahun 1924 menggagas pendirian jamiah yang langsung disampaikan kepada Kiai Hasyim Asy'ari untuk meminta persetujuan. Namun, Kiai Hasyim tidak lantas menyetujui terlebih dahulu sebelum ia melakukan sholat istikharah untuk meminta petunjuk kepada Allah SWT. Sikap bijaksana dan kehati-hatian Kiai Hasyim dalam menyambut permintaan Kiai Wahab juga dilandasi oleh berbagai hal. Di antaranya posisi Kiai Hasyim saat itu lebih dikenal sebagai Bapak Umat Islam Indonesia Jawa. Kiai Hasyim juga menjadi tempat meminta nasihat bagi para tokoh pergerakan nasional. Peran kebangsaan yang luas dari Kiai Hasyim Asy'ari itu membuat ide untuk mendirikan sebuah organisasi harus dikaji secara mendalam. Hasil dari istikharah, Kiai Hasyim Asy'ari dikisahkan oleh KH Asad Syamsul Arifin. Kiai Asad mengungkapkan, petunjuk hasil dari istikharah Kiai Hasyim Asy'ari justru tidak jatuh di tangannya untuk mengambil keputusan, melainkan diterima oleh KH Kholil Bangkalan yang juga guru Mbah Hasyim dan Mbah Wahab. Dari petunjuk tersebut, Kiai Asad yang ketika itu menjadi santri Mbah Kholil berperan sebagai mediator antara Mbah Kholil dan Mbah Hasyim. Ada 2 petunjuk yang harus dilaksanakan oleh Kiai Asad sebagai penghubung atau wasilah untuk menyampaikan amanah Mbah Kholil kepada Mbah Hasyim. Dari proses lahir dan batin yang cukup panjang tersebut menggambarkan bahwa lika-liku lahirnya Nu tidak banyak bertumpu pada perangkat formal sebagaimana lazimnya pembentukan organisasi. Nu lahir berdasarkan petunjuk Allah SWT. Terlihat di sini, fungsi ide dan gagasan tidak terlihat mendominasi. Faktor penentu adalah konfirmasi kepada Allah SWT melalui ikhtiar, lahir dan batin. Namun, tidak bisa dipungkiri bahwa berdirinya Nu merupakan rangkaian panjang dari sejumlah perjuangan. Karena berdirinya Nu merupakan respons dari berbagai problem keagamaan, peneguhan mazhab, serta alasan kebangsaan dan sosial masyarakat. Digawangi oleh KH Wahab Kasbullah, sebelumnya, para kiai pesantren telah mendirikan organisasi pergerakan Nahdlatul Wathon atau kebangkitan
Tanah Air pada ke-1916 serta Nahdlatul Tujar atau Kebangkitan Saudagar pada ke-1918. Kiai Wahab Kes pula sebelumnya, yaitu 1914, juga mendirikan kelompok diskusi yang ia beri nama Tashwirul Afkar atau Kawah Kandra di Muka Pemikiran. Ada juga yang menyebutnya Nahdlatul Fikr atau Kebangkitan Pemikiran. Komite HIJEZ, embrio lahirnya NU juga berangkat dari sejarah pembentukan Komite Hijaz, problem keagamaan global yang dihadapi para ulama pesantren. Ialah ketika dinasti Saud di Arab Saudi ingin membongkar makam Nabi Muhammad SAW karena menjadi tujuan ziarah seluruh muslim di dunia yang dianggap bidah. Selain itu, Raja Saud juga ingin menerapkan kebijakan untuk menolak praktik bermazhab di wilayah kekuasaannya, karena ia hanya ingin menerapkan Wahabi sebagai mazhab resmi kerajaan. Rencana kebijakan tersebut lantas dibawa ke Muktamar Dunia Islam Muktamar Alam Islami di Makkah. Bagi ulama pesantren, sentimen anti-mazhab yang cenderung puritan dengan berupaya memberangus tradisi dan budaya yang berkembang di dunia Islam menjadi ancaman bagi kemajuan peradaban Islam itu sendiri. Qurul Anam 2010 mencatat bahwa KH Abdul Wahab Kasbullah bertindak cepat ketika umat Islam yang tergabung dalam Central Kamit Al-Islam CC dibentuk tahun 1921 yang kemudian bertransformasi menjadi Central Kamit Khilafat CC dibentuk tahun ke-1925 akan mengirimkan delegasi ke Muktamar Dunia Islam di Makkah tahun 1926. Sebelumnya, CCK menyelenggarakan Kongres Al-Islam keempat pada 21-27 Agustus tahun 1925 di Yogyakarta. Dalam forum ini, Kiai Wahab secara cepat menyampaikan pendapatnya menanggapi akan diselenggarakannya Muktamar Dunia Islam. Usul Kiai Wahab antara lain, delegasi CCK yang akan dikirim ke Muktamar Islam di Makkah harus mendesak Raja Ibnu Saud untuk melindungi kebebasan bermazhab. Sistem bermazhab yang selama ini berjalan di Tanah Hijaz harus tetap dipertahankan dan diberikan kebebasan. Kiai Wahab beberapa kali melakukan pendekatan kepada para tokoh CCC yaitu W. Wondomiseno, KH Mas Mensul, dan Hari O. Ais Cokromonoto, juga Ahmad Sorkati. Namun, diplomasi Kiai Wahab terkait risalah yang berusaha disampaikannya kepada Raja Ibnu Saud selalu berkakhir dengan kekecewaan karena sikap tidak kooperatif dari para kelompok modernis tersebut. Hal ini membuat Kiai Wahab akhirnya melakukan langkah strategis dengan membentuk panitia tersendiri yang dikenal dengan Komite Hijaz pada Januari tahun 1926. Pembentukan Komite Hijaz yang akan dikirim ke Muktamar Dunia Islam ini telah mendapat restu KH Hasyim Asy'ari. Perhitungan sudah matang dan izin dari KH Hasyim Asy'ari pun telah dikantongi. Maka pada 31 Januari tahun 1926, Komite Hijaz mengundang ulama terkemuka untuk mengadakan pembicaraan mengenai utusan yang akan dikirim ke Muktamar di Mekah. Para ulama dipimpin KH Hasyim Asy'ari datang ke Kabupaten Surabaya dan sepakat menunjuk KH Raden Asnawi Kudus sebagai delegasi Komite Hijaz. Namun setelah KH Raden Asnawi terpilih, timbul pertanyaan, siapa atau institusi apa yang berhak mengirim Kiai Asnawi? Maka lahirlah Jamiah Nahdlatul Ulama. Nama ini atas usul KH Mas Alwi bin Abdul Aziz pada 16 Rajab 1344 hari yang bertepatan dengan 31 Januari tahun 1926 M. Riwayat-riwayat tersebut berkelindan satu sama lain, yaitu ikhtiar lahir dan batin. Peristiwa sejarah itu juga membuktikan bahwa NU lahir tidak hanya untuk merespons kondisi rakyat yang sedang terjajah, problem keagamaan, dan problem sosial di tanah air, tetapi juga menegakkan warisan-warisan kebudayaan dan peradaban Islam yang telah diperjuangkan oleh Nabi Muhammad dan
para sahabatnya.